Salam Pulih sahabat Aseva, kembali lagi bersama Ngupi, Ngulik Pintar Aseva Gria Pusaka. Bersama saya, Kamelia, kali ini kita bakal membahas tentang hak penyalahguna narkotika dalam memilih tempat rehabilitasi. Nah, kali ini kita bakal membahas ini dengan narasumber kita bersama Pak Subhan Panjaitan. Baik. Halo, selamat siang. Iya Pak, bisa perkenalan Pak? Ya, nama saya Subhan Panjaitan. Sekarang saya bekerja dan aktif di isu advokasi kebijakan narkotika dan HIV. Kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah penyalahguna narkotika itu dalam proses hukum dapat menentukan atau memilih tempat rehabilitasi secara mandiri? Bisa panjang ya jawabannya, mau jawaban panjang atau jawaban pendek? Kalau jawaban panjang, pengaturan tertinggi itu ada di level undang-undang. Berbicara tentang penyalahgunaan narkotika, hak atas rehabilitasi ada di undang-undang narkotika. Nah, sayangnya undang-undang narkotika tidak menjelaskan apakah penyalahguna narkotika yang tertangkap atau yang dalam proses hukum itu boleh pilih tempat rehabilitasinya yang dia mau gitu ya. Oh gitu. Sayangnya tidak ada penjelasan. Jadi penjelasan itu adanya di peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana setelah undang-undang ada peraturan pemerintah wajib lapor, ada peraturan bersama 7 kementerian, dan salah satunya adalah surat edaran Mahkamah Agung. Yang secara konkret dan secara detail menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika bisa memilih tempat rehabilitasinya sendiri dengan konsekuensi atas biaya sendiri. Itu ada di surat edaran Mahkamah Agung. Surat Mahkamah Agung ya, berarti secara mandiri gitu ya Pak ya? Iya. Oke, itu bagaimana ya Pak pengaturannya? Aturan yang menjelaskan tentang hak pengguna narkotika, jadi misalkan ada seorang penyalahguna narkotika yang tertangkap, ada beberapa proses yang harus dia jalankan. Jadi pada saat dia tertangkap, dia ditangani oleh teman-teman penyidik. Apakah dia punya hak untuk ditempatkan dalam rehabilitasi selama masa penyidikan? Ada, haknya ada. Ada ketentuan di mana dia harus menjalankan atau bisa mengajukan proses assessment selama proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman tim assessment terpadu. Nah, pada saat hasil asesmen keluar dan merekomendasikan agar tersangka ditempatkan dalam lembaga rehab, maka teman-teman penyidik dapat menempatkan tersangka ke lembaga rehab. Lembaga rehab yang mana nih? Pertanyaannya kan setelah itu lembaga rehab yang mana yang boleh menerima? Lembaga rehab yang pasti lembaga rehab milik pemerintah, baik rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Nah, kalaupun si tersangka memilih atau teman-teman penyidik memiliki kerjasama atau jejaring atau berkoordinasi dengan lembaga rehab swasta, pun tidak dilarang untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi mandiri, lembaga rehabilitasi swasta. Namun konsekuensinya tentu berbeda dengan penempatan di dalam lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Maksudnya konsekuensinya berbeda adalah biayanya atau pembiayaan selama menjalankan rehab ditanggung oleh yang bersangkutan. Oh begitu. Jadi orang yang penyalahguna narkotika ini bisa memilih tempat swasta ya Pak bisa. Ya? Oke. Selain tempat pemerintah yang disediakan oleh pemerintah itu Pak. Iya. Oke. Nah, nah untuk di Aseva Gria Pusaka ini, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai tempat rehabilitasi swasta itu tadi? Sampai dengan saat ini kalau melihat dari secara kasat mata ya, melihat dari sarana prasarana, lihat dari SDM, lihat dari program rehabilitasinya sendiri, saya pribadi kan nggak bisa menyatakan sesuai atau tidak gitu ya. Penilaiannya bergantung kepada kebijakan yang diatur oleh masing-masing kementerian. Jadi berdasarkan penilaian atau akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Aseva Gria Pusaka telah mendapatkan akreditasi A. Ya. Jadi dengan kata lain secara programatik, secara sarana prasarana, secara SDM, kita sudah dinilai cukup mampu
untuk menjalankan atau untuk menerima klien layanan rehabilitasi. Itu dari sisi rehabilitasi sosial. Yeah. Selain dari rehabilitasi sosial, Aseva Geria Pusaka juga sedang berproses mengupayakan izin rehabilitasi medis dalam bentuk klinik. Yeah. Mengingat kita punya beberapa SDM yang berasal dari praktisi medis. Ada dokter, ada psikolog, ada psikiater, ada perawat. Nah, namun untuk bukan izin ya, namun akreditasi atau ya bisa dibilang izin operasional untuk klinik rehabilitasi medisnya sendiri masih sedang berproses. Sampai dengan hari ini setidaknya program rehabilitasi medis yang fokus kepada masalah kesehatan medis dan psikiatrik serta program rehabilitasi sosial yang fokus kepada keberfungsian sosial si klien tetap dilakukan di dalam Aseva Geria Pusaka. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Subhan Panjaitan. Nah, untuk kesimpulannya nih bagaimana Pak? Berdasarkan aturan, berdasarkan kebijakan yang ada saat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa lembaga rehabilitasi Aseva Geria Pusaka memiliki kompetensi atau memiliki kapasitas untuk menerima klien rehabilitasi dari unsur apapun. Maksudnya dari unsur apapun di sini, baik dia secara sukarela datang atau yang dalam proses hukum. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah pandangan miring dari sebagian kecil kelompok masyarakat yang melihat bahwa pada saat ada klien rehabilitasi dimasukin ke rehab, maka dalam tanda kutip akan ada permainan. Nah, dan itu tidak sesuai proses hukum. Padahal apa yang kita lakukan adalah apa yang tertera di dalam aturan dan kebijakan. Yang pertama, kita hanya secara profesional kita hanya memberikan layanan rehabilitasi, tidak keluar dari itu. Kalaupun kita menerapkan tarif terhadap klien, apa yang kita berikan kepada klien kita sesuaikan dengan tarif yang kita terapkan. Jadi saya pikir sama kalau saya boleh bandingkan antara hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5 tentunya beda ya. Yeah. Nah, sekarang Aseva Geria Pusaka sangat terbuka terhadap siapa aja yang mau tahu lebih jauh. Kesimpulannya adalah apa yang kami lakukan masih dalam tataran peraturan yang berlaku. Kami profesional dan fokus kepada masalah penanganan rehabilitasi, baik proses hukum, baik sukarela. Jadi rekomendasi ke depannya sebenarnya saya lebih merekomendasikan agar teman-teman pemerintah bisa lebih fokus menerapkan sebuah kebijakan atau standar rehabilitasi yang berlaku di semua lini, tidak hanya medis, tidak hanya sosial, tapi standar rehabilitasi yang komprehensif. Malah kita berharap teman-teman pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan akreditasi terhadap Aseva Geria Pusaka. Itu sih. Baik, itu tadi ya. Nah, untuk kalian jadi nggak perlu ragu lagi ya Pak ya, iya, untuk konsultasi akan rehabilitasi mandiri ya di Aseva Geria Pusaka. Oke, thank you banget atas penjelasannya Pak Subhan ya. Sama-sama. Nah, dari yang sudah kita dengar dari Pak Subhan, dapat kita simpulkan bahwa penyalahguna narkotika yang dalam proses hukum dapat mengajukan tempat rehabilitasi secara mandiri. Nah, jadi kalian nggak perlu ragu lagi ya untuk konsultasi di Aseva Geria Pusaka. Baik sahabat Aseva, sampai bertemu di Ngupi selanjutnya. Pulihkan dirimu, selamatkan generasimu.